Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, kuat, dan tetap semangat. Berjumpa lagi bersama Ibu Guru Ida Farida dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Materi kita pada hari ini adalah Mari Belajar Surat Al-Alaq. Anak soleh-solehah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, Ibu Guru akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu siswa mampu menyebutkan arti Quran Surat Al-Alaq dengan baik dan benar. Siswa mampu menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Alaq dengan baik dan benar. Dan siswa dapat membiasakan pengamalan isi kandungan Quran Surat Al-Alaq dalam kehidupan sehari-hari. Anak soleh-solehah, mari kita membaca surat Al-Alaq bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang? Seorang hamba ketika dia melakukan sholat, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu
jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, yaitu penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Soleh-solehah, setelah tadi kita membaca surat Al-Alaq bersama-sama, sekarang kita akan mempelajari hukum-hukum bacaan tajwid dalam surat Al-Alaq. Yang pertama ada qalqalah. Kalian tentu telah mengetahui huruf qalqalah itu ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Untuk memudahkan kalian menghafalnya, kita bisa singkat menjadi baju di toko. Qalqalah itu terbagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro yaitu apabila salah satu huruf qalqalah sudah berharokat sukun atau mati asli. Nah, maka bacaannya itu menjadi qalqalah. Contoh bacaan qalqalah sugro diantaranya yaitu iqra. Perhatikan huruf qafnya. Huruf qafnya sudah berharokat sukun atau mati asli. Kemudian ada kata layatgho. Huruf to-nya sudah mati asli juga atau sukun. Kemudian bittaqwa. Huruf qafnya sudah harokat sukun. Lalu ada kata falyad'u. Huruf dalnya sudah sukun juga. Wasjud. Dalnya sukun juga. Kemudian ada kata waqtarib. Nah, di sini ada 2, yang di tengah kata dan di akhir kata. Walaupun dia di akhir kata, tetapi karena dia sudah matinya asli atau sukun, tetap dia dikatakan sebagai qalqalah sugro. Sedangkan contoh qalqalah kubro yaitu ada kata alaq. Perhatikan tulisan huruf qafnya. Dia tidak berharokat sukun, tetapi dibaca sukun karena dia diwaqafkan atau berhenti. Maka dia menjadi mati karena diwaqafkan. Maka disebutnya qalqalah kubro. Selanjutnya ada hukum tajwid idgham bila guna. Idgham sendiri terbagi menjadi 2, yaitu idgham biguna dan idgham bila guna. Idgham bila guna hurufnya ada 4, yaitu ya, mim, nun, dan waw. Sedangkan yang kita bahas pada kali ini yaitu idgham bila guna, yang hurufnya hanya 2 saja, yaitu lam dan ro. Jika kita singkat menjadi lari. Suatu bacaan menjadi hukum idgham bila guna, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau huruf ro. Contoh bacaannya sebagai berikut. Ar-ro'ahu. Tulisannya an-ro'ahu. Nun mati bertemu dengan huruf ro, maka dia dibacanya tanpa dengung, langsung masuk kepada huruf ro, yaitu ar-ro'ahu. Kemudian ada lagi
lain lam. Tulisannya lain lam. Nun mati bertemu dengan huruf lam. Maka dibacanya menjadi lain lam. Nunnya langsung masuk ke huruf lam tanpa didengung. Selanjutnya ada iqlab. Iqlab yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya yaitu dengan membaliknya, yaitu huruf ba menjadi bunyi huruf mim. Seperti contoh berikut ini. Lanas fa'am bin nasiyah. Perhatikan tulisannya, di situ ada tanda tanwin bertemu dengan huruf ba. Di atasnya ada tanda huruf mim kecil. Itu berarti huruf ba yang di depan itu berubah bunyinya menjadi huruf mim. Seperti ini. Lanas fa'am bin nasiyah. Nah, semoga kalian bisa mengerti ya. Ada ijhar. Ijhar artinya adalah jelas, sedangkan hurufnya ada 6, yaitu alif, ha, kha, ain, dan ghain, juga ha. Cara membacanya harus jelas tanpa mendengung. Contoh bacaannya yaitu yanha min alaq abdan idza kadibatin khoti'ah. Nah, itu perhatikan yang pertama nun mati bertemu dengan ha. Yang kedua nun mati bertemu dengan ain. Yang ketiga tanwin bertemu dengan hamzah atau alif. Dan yang keempat tanwin bertemu dengan huruf kha. Semuanya dibaca dengan jelas. Yang kelima ada ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Nah, hurufnya ada 15, yaitu ta, sa, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, jo, fa, qaf, dan kaf. Nah, contoh bacaannya adalah seperti ini. Al-insana. Lalu ada juga inkana. Dan ada yantahi. Semuanya dibacanya samar. Bukan insana atau inkana atau yantahi. Ya, tetapi harus samar. Selanjutnya, dalam surat Al-Alaq ada mad tabi'i. Mad tabi'i artinya mad asli, sedangkan hurufnya ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Alif dibaca sebagai mad tabi'i atau mad asli apabila terletak setelah fathah. Sedangkan waw terletak setelah domah. Dan ya terletak setelah kasroh. Cara membacanya panjangnya 2 harokat. Contoh bacaannya adalah sebagai berikut. Perhatikan ada tanda alif di depan, sebelumnya diawali dengan huruf yang berharokat fathah. Lalu ada kata alladzi. Ada ya mati atau ya sukun, di depannya diawali dengan huruf yang berharokat kasroh. Lalu ada kata layatgho. Perhatikan mad tabi'i ini selain dengan fathah, kasroh, dan doma, dia juga bisa ditandai dengan huruf yang berharokat fathah berdiri tegak ke atas,
Ini juga sama disebut sebagai mad tabi'i. Lalu ada kata al-insanu, al-insana. Sa itu di depannya ada alif. Jadi alif atau hamzah mati diawali dengan huruf yang berharokat fathah, maka dibacanya sebagai mad tabi'i dengan panjang 2 harokat. Setelah kalian mengetahui hukum-hukum bacaan tajwid yang ada dalam surat Al-Alaq, sekarang kalian mengetahui asbabun nuzul surat Al-Alaq. Yang pertama yaitu peristiwa turunnya wahyu pertama bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam 17 Ramadan dikenal dengan sebutan Nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, ayat pertama sampai kelima adalah ayat yang diturunkan pertama kali oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wahyu pertama pada saat ia berkhalwat di Gua Hiro. Ketika itu beliau berusia 40 tahun. Sedangkan asbabun nuzulnya adalah yaitu adanya problema yang dihadapi umat pada masa itu, yaitu yang menjadi penyebab umat jatuh ke dalam lubang jahiliyah, yaitu karena mereka menyekutukan Allah atau berbuat syirik. Yang kedua, karena mereka tidak mengetahui tentang siapa dirinya dan apa tugas yang harus dilakukan. Yang ketiga, karena mereka menjadikan dirinya berada dalam kebodohan. Itulah asbabun nuzul dari surat Al-Alaq. Selanjutnya, mari kita gali isi kandungan dari surat Al-Alaq. Al-Alaq artinya segumpal darah. Surat Al-Alaq terdiri atas 19 ayat, urutan surat yang ke-96 dan terletak dalam juz 30. Diturunkan di kota Mekah sehingga tergolong surat Makkiyah. Surat ini membicarakan tentang penciptaan manusia, yaitu dari Al-Alaq atau segumpal darah hingga nasib manusia di akhir nanti atau di akhirat nanti. Selanjutnya, Allah meminta kepada Rasulullah dan umatnya untuk membaca atau belajar baik yang tertulis maupun yang terhampar di jagat alam raya. Karena dengan membaca, kita akan mendapat ilmu pengetahuan yang sumbernya dari Allah yang Maha Pandai. Manusia dilarang patuh dan tunduk kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Itulah isi kandungan dari surat Al-Alaq. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah penjelasan materi tentang surat Al-Alaq. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan latihan di buku paket PAI Kudis pada halaman 9, 10, dan 21. Semoga Allah memberikan kemudahan kalian dalam mengerjakan soal-soal latihannya. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.